Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gederus Darmawan, NIM 2013521068 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum materi tentang vektor. Baiklah, langsung saja. Yang pertama ada apa itu vektor? Ya, apa itu vektor? Dalam matematika dan fisika adalah objek geometri yang memiliki besaran dan arah. Vektor jika dilambangkan dengan tanda panah. Besar vektor proporsional dengan panjang panah dan arahnya bertepatan dengan arah panah. Yang kedua ada jenis vektor. Jenis vektor yang pertama adalah vektor posisi. Sebuah vektor yang terletak dari titik awalnya di titik 0 dalam kurung 0,0 serta titik ujungnya berada di titik A1, A2. Yang kedua ada vektor 0, sebuah vektor yang dimana panjangnya 0 serta dinotasikan dengan 0 vektor. Vektor 0 tidak mempunyai arah vektor yang jelas. Yang ketiga ada vektor satuan. Vektor satuan merupakan vektor yang memiliki panjangnya satu satuan. Yang ketiga ada vektor basis. Vektor basis adalah satuan vektor atau satuan yang saling tegak lurus. Dalam vektor ruang dimensi dalam kurung R kuadrat memiliki dua vektor basis. Sementara dalam dimensi R3 mempunyai tiga vektor basis. Yang ketiga ada hukum segitiga penjumlahan vektor. Dalam hukum segitiga penjumlahan vektor, di mana ketiga vektor dalam penjumlahan vektor dengan aturan ketiga segitiga membentuk sebuah bentuk segitiga. Pada penjumlahan vektor dengan aturan segitiga melibatkan tiga vektor. Vektor pertama adalah A vektor, vektor kedua adalah B vektor, dan vektor ketiga merupakan resultan kedua vektor dalam kurung penjumlahan kedua vektor A vektor dan B vektor. Yang kelima adalah hukum Hajar, jenjang penjumlahan vektor. Di dalam hukum jajar genjang penjumlahan vektor, di mana penjumlahan vektor dengan aturan segitiga, penjumlahan dua vektor dengan aturan jajar genjang juga melibatkan tiga vektor, yaitu vektor pertama A vektor, vektor kedua B vektor, dan resultan dari kedua vektor A plus B vektor. Jika pada penjumlahan vektor dengan aturan segitiga membentuk bangun segitiga, maka tidak begitu dengan penjumlahan vektor dengan aturan jajar genjang. Ketiga vektor pada penjumlahan vektor dengan aturan jajar genjang akan membentuk bangunan jajar genjang jika ujung-ujung ketiga vektor dihubungkan dengan garis bantu. Yang keenam ada penambahan vektor dan pengurangan vektor. Dalam penambahan vektor, di mana penjumlahan dan pengurangan serta sifat-sifatnya pertama akan diuraikan adalah penjumlahan dan pengurangan antar vektor, di mana pengurangan dan yang terdiri dari atas aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Pada pengurangan vektor, seperti pada penjumlahan dua buah vektor, ada dua aturan dalam pengurangan vektor. Dua aturan tersebut sama dengan aturan pada penjumlahan dua vektor, yaitu segitiga dan jajar genjang. Yang ketujuh ada perkalian vektor dengan skalar. Di dalam perkalian vektor dengan skalar, di mana secara umum bisa kita artikan perkalian vektor dengan skalar atau perkalian skalar dengan vektor adalah perubahan vektor awal dengan
jenjang yang sama atau bisa lebih panjang atau bisa lebih pendek dan sejajar dengan vektor awal. Dengan arah bisa berlawanan atau bisa juga searah dengan vektor awal, yang juga bisa kita sebut sebagai kelipatan vektor. Yang kedelapan, ada produk silang dan produk titik. Pada produk silang, juga dikenal sebagai produk vektor, adalah operasi matematika yang digunakan dalam aljabar vektor. Dan pada produk titik dan produk silang adalah dua operasi matematika yang digunakan dalam aljabar vektor. Yang kesembilan ada produk vektor dot. Produk vektor dot, di mana produk vektor dot juga dikenal sebagai produk skalar, adalah operator matematika yang digunakan dalam aljabar vektor. Produk titik dapat digunakan juga untuk mengambil proyeksi vektor ke arah tertentu. Untuk ini, vektor keduanya harus menjadi vektor satuan ke arah yang diinginkan. Yang terakhir ada produk silang vektor. Produk silang vektor, di mana produk silang adalah dua operasi matematika yang digunakan dalam aljabar vektor, yang merupakan bidang yang sangat penting dalam aljabar. Konsep-konsep ini banyak digunakan dalam bidang-bidang seperti teori medan elektromagnetik, mekanika kuantum, mekanika klasik, relativitas, dan banyak bidang lain dalam fisika dan matematika. Baik, itu saja yang dapat saya rangkum. Jika ada salah kata, mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Parama Sandi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih.